Hari ini kita dalam tema Melek Hukum kita kali ini nih ada berita yang fresh banget dari Oven. Pagi ini, ini ada rilis bahwa HRS itu sudah keluar, udah bebas bersyarat. Iya. Gimana nih tanggapan Om Iya, ini? itu juga menjadi banyak pertanyaan dari viewer Kanal 3, Mbak. Iya, gimana? Jadi kok bisa sih bebas begitu? Padahal kan belum masanya untuk bebas kalau hitungannya selama 2 tahun. Iya, betul. Jadi ada viewers Kanal 3 menanyakan apa sih syarat-syaratnya untuk bisa bebas bersyarat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensinya apabila dia melanggar syarat-syarat tersebut. Itu gimana tuh, Mbak Ratna? Kalau lihat dari segi hukumnya kita itu, Mbak. Iya, jadi memang ini sebenarnya boleh dibilang perbuatan yang memang biasa-biasa aja, tapi karena tokohnya ini adalah terpidananya ini adalah umatnya banyak, ya, jadi pengikutnya banyak, ya, sehingga ini jadi perhatian masyarakat, perhatian publik itu menuju ke sana semua, ya. Jadi hari ini saya lihat juga mereka mulai mengecek ulang, terus udah gitu mengecek kembali sebenarnya tuh syarat yang utama adalah teman-teman viewers. Saya bacain dulu ya Om Rudi ya. Ini ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022, ya. Jadi di sini harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang narapidana sehingga yang dia bebas bersyarat, ya. Itu sama dengan asimilasi, Mbak? Sama ya. Memang di sini ini ada tata cara pemberian asimilasi, remisi, terus juga cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat. Ini memang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM ini dibuat panduannya, ya. Terkait dengan pertanyaan Om Rudi, syarat yang paling utama itu teman-teman viewers adalah narapidana atau HRS ini sudah menjalani 2/3 hukumannya. 2/3 hukumannya. Ya, jadi kurang lebih berapa ya? 9 bulan. 9 bulan dari 2 tahun. 24. Iya, betul. Ya, dari 24 bulan. HRS sudah harusnya kalau 2/3 kan ini dong, Mbak, 18 bulan, Mbak. Sorry. Iya, 18 bulan. Iya. 18 Jadi bulan. memang kan dalam prosesnya sendiri itu ada remisi saat 17 Agustus itu ada pengurangan 17 Agustus, Hari Raya Agama, berkelakuan baik dan sebagainya, sehingga itu otomatis mengurangi hukumannya dia juga. Iya, betul. Jadi dihitungnya itu bukan murni dari 2 tahunnya dia tadi. Gitu, I see. Jadi bukan dari putusan yang tadi. Nah, kalau melihat dari alasan-alasan kenapa HRS ini bisa bebas bersyarat, bahwa di sini kita rinci dulu ya teman-teman viewers. Jadi rinciannya adalah tanggal ditahan itu pertama kali 12 Desember 2020. Tapi tahannya di rutan nggak sih? Di rutan, tapi rutan Mabes Polri. Rutan Mabes Polri. Jadi tahanan pinjaman ya, apa istilahnya? Titipan ya. Jadi seharusnya yang bersangkutan ini seharusnya habis masa tahanannya itu di 10 Juni 2024. Rinciannya ya. Jadi kan waktu itu setelah dihitung dari tanggal tersebut ya, setelah menjalani 2/3 hukuman, kemudian yang bersangkutan juga dinilai berkelakuan baik dan mendapatkan remisi, maka 2/3-nya itu sekarang menjadi 9 bulan dan sudah bebas gitu. Nah, sekarang kan kita tahu ya kemarin itu HRS itu masuk itu karena kasus apa sih? Yang pertama adalah kasus pemalsuan surat keterangan sakit, Mbak. Iya. Dia kan harusnya kan COVID, dibilangnya sehat. Yang di Bogor itu ya. Yang di Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi Bogor. Terus kemudian yang kedua kerumunan yang pernikahan. Membuat kerumunan. Iya. Ya, waktu itu COVID kerumunan pada waktu tinggi dia mengadakan pernikahan ya? Bukan pernikahan, dia Maulid Nabi. Maulid Nabi. Maulid Nabi dilakukan di daerahnya pada saat itu kan memang pemerintah sedang melarang adanya kerumunan lebih dari 5 orang. Sementara di situ kan ratusan orang gitu. Jadi memang waktu itu kasusnya itu sangat politis ya, boleh dibilang. Betul. Ya, karena banyak sekali pihak-pihak dari tim pengacara Muslim ya, yang banyak banget orangnya itu, mereka melakukan pembelaan bahwa
yang bersangkutan atau HRS ini sebenarnya banyak juga, nggak cuman beliau, tapi banyak juga yang melakukan hal tersebut tapi tidak diproses, katanya begitu. Nah, mengingat sekarang HRS ini sudah keluar, udah bebas bersyarat, udah di luar sekarang ya, udah tidak di sel lagi. Kalau nggak salah itu masih ada 2 kasus lain. Iya, kasus-kasus yang lain yang masih menunggu ya, entah itu bagaimana nanti ke depannya ya. Yang pertama adalah kasus chat mesumnya dia. Itu sebenarnya chat mesum tuh ada audio-audionya deh. Dengan Firza Husein, ya. Karena yang kedua, Firza mengakui ya kalau nggak salah ya. Nah itulah Mbak, yang menjadi pertanyaan para netizen ini, ya. Chat itu kan harus dua belah pihak, Mbak. Nggak mungkin chat itu satu ya. Sementara, ya kan? Sementara lawan bicaranya, lawan chatnya sudah mengakui apa yang dia lakukan, dan juga sudah dilakukan penyitaan, yaitu handphone, TV di kamarnya, hordeng, hordeng sama spray, Mbak. Spray tempat tidurnya dia, tempat dia chat itu sudah disita sebagai barang bukti oleh polisi. Tetapi lawan bicara chatnya ini kan tetap Rizik ini kan tidak mengakui bahwa dia melakukan hal-hal seperti itu, bahkan dia menantang jaksa waktu itu dan polisi pada waktu itu untuk muhabalah, yang mana muhabalah ini adalah tidak sumpah dalam sumpah di Indonesia, dan tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Itu hanya sumpah berupa keyakinan, ya kan, yang bisa dilakukan oleh sama-sama keyakinan, dalam hal ini muslim dengan muslim atas kitab suci ya kan, gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini adalah masalah pemakaian tanah garapan. Oh iya, yang di Puncak. Yang di Puncak yang dijadikan pesantrennya. Ya? Iya, bahwa tanah itu kan adalah tanah PTPN yang diberikan oleh kepada penduduk sekitarnya. Dipinjamkan ya. Iya, dan penduduk itu menjual kepada Habib Rizik. Iya, betul. Ya, kepada Rizik dia jual. Yang mana seharusnya tanah garapan itu bisa dijual belikan, ya kan? Dalam hukum agraria sebenarnya tanah itu memang tidak boleh dianggurin, harus memiliki nilai manfaat. Ya. Jadi harus ada tanaman. Kalau memang tanah itu belum ada bangunan, ya, tanamannya pun juga tanaman-tanaman yang umurnya pendek ya, mayur, ya. Jadi bukan tanaman yang keras, bukan tanaman keras, seperti durian, mangga dan lain-lain. Dan itu nggak bisa. Iya, itu juga belum diproses ya. Belum diproses. Nah, apakah nanti ke depannya setelah ya, karena gini Mbak, ini tahun politik, ya. Udah mulai segala sesuatunya pasti akan nanti diseret-seret ke masalah politik dan agama nih. Karena apa? Ulama nih, dibilangnya begitu karena lagi. apa? Ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politisnya dia, Mbak. Ya, selalu menggunakan politik identitas untuk melegalkan ininya dia, tujuan politiknya dia. Nah, ini kebetulan juga di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang apa yang namanya politik identitas dan kriminalisasi. Jangan dikit-dikit disebut kriminalisasi. Harus kita bedakan ya antara kriminalisasi dengan orang yang kebetulan dia statusnya ulama atau apa, tapi melakukan tindak kriminal. Itu harus diproses karena kan semuanya equal by the law ya Mbak ya. Semuanya harus sama dalam hukum. Walaupun korbannya juga sudah memaafkan, tapi ada hukum yang memang harus berlaku, dan itu tidak boleh tebang pilih. Siapapun harus menjalani prosesnya dan harus melaksanakan mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Jadi memang kadang-kadang kemarin itu kalau nggak salah di Jombang ya, ini agak nyimpang dikit nih. Ini juga kan anaknya Pak Kiai agak susah ya untuk diproses. Mas Beci. MSAT ini tidak bisa untuk diproses. Karena perlindungan dari pertama orang tuanya sebagai tokoh masyarakat, tokoh ulama di daerah tersebut. Betul. Ya, mereka dipengaruhi dan segala macam. Iya, gitu loh. Inilah menjadi kesulitan ya orang di Indonesia itu. Polisinya depresi, apalagi korbannya gitu. Iya. Karena untuk jemput paksa aja nggak bisa dihalang-halangi, ya kan? Dan masuk pesantren itu kan bukan area publik yang mereka juga bisa. Tapi sebenarnya dengan status sebagai penyidik ya, polisi sih sebenarnya bisa. Gitu. Tapi untuk menghormati Pak Kiai ya, sepertinya gitu. Jadi kembali ke kasus kita nih Mbak ya. Kita balik lagi ke kasusnya Rizik dengan bebasnya Rizik secara bersyarat pada hari ini. Ya, kita ke depan sih kita harapkan kita nggak lagi ada gonjang-ganjing seperti dulu ya Mbak ya. Jadi sini
saya rasa perlu ketegasan dari aparat kita Betul, juga. Karena memang dalam peraturan kementeriannya pun ya pencabutan ini sebenarnya bisa. Pencabutan bebas bersyarat itu bisa dilakukan bila mana narapidana tadi melakukan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat. Tapi definisi dari meresahkan itu sendiri kan masih subjektif. Jadi meresahkan tuh yang mana? Apakah nanti beliau melakukan ceramah lagi terus kemudian ceramahnya itu memprovokasi sehingga teriak-teriak ya dan mempermalukan atau menjelek-jelekan satu agama yang ada gitu ya. Nah itu ada kemungkinan lagi gitu. Bisa. Dan ini pernah kejadian Pak waktu yang kasus Bahar kan? Oh iya dua kali ya. 2 kali kan dia juga dapat pembebasan bersyarat, tetapi dalam masa pembebasan bersyarat itu dia melakukan ceramah yang juga membuat kegaduhan di masyarakat karena isi ceramahnya tersebut sehingga pada waktu selesai dia ceramah langsung dijemput oleh pihak lapas dan dimasukkan kembali ke Paledang itu. Jadi sebenarnya patut disayangkan ya pada saat yang bersangkutan pun keluar ini udah mulai teriak-teriak lagi nih revolusi akhlak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sementara tadi ada 2 kasus lain yang menunggu, kita tunggu follow up dari penyidik ya Om Rudi ya, bagaimana untuk bisa menuntaskan ketertinggalan dari 2 kasus yang ada tadi gitu. Nah, kasus itu ada masa berlakunya nggak Mbak? Nggak ada. Belum ada. Karena belum ada SP3. Kalaupun kasus itu akan selesai, maka perlu adanya SP3. Ada yang mengatakan kalau suatu kasus selama 5 tahun tidak dilaksanakan atau tidak diselesaikan maka batal demi hukum. Nggak ada seperti itu ya. Jadi kasusnya saya pikir masih bergulir karena memang belum ada update, belum gelar perkara dan saat itu mungkin juga situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Nah sekarang juga mungkin tidak memungkinkan Mbak. Karena kan sudah mau masuk ke tahun politik nih. Kalau nanti disidik lagi, diperiksa lagi, pasti kerusuhan atau kegaduhan yang seperti yang tahun-tahun lagi akan terulang lagi tahun sekarang. Ini akan merugikan nih. Diharapkan sebagai ulama yang katanya memang ulama besar, seharusnya bisa memberikan ceramah-ceramah itu yang mengademkan dan memberikan contoh yang baik lah Mbak. Iya betul. Ceramahnya adem, jangan selalu memprovokasi, menjelek-jelekan pemerintah, terus kemudian juga kadang-kadang ada jihad. Yang gitu penting loh. itu Mbak. Padahal yang aman damai aja. Yang menurut saya yang paling penting revolusi akhlak itu bagus, tapi mulailah dari diri sendiri. Contohkanlah kepada masyarakat, kepada umat, ini loh akhlak Islam yang sebenarnya Islam rahmatan lil alamin. Betul. Artinya bahwa Islam itu adalah yang membawa keberkahan pada semua umat, baik umat Islam maupun umat non-Muslim. Gitu ya. Jadi memang dengan statusnya beliau sekarang yang sudah keluar pun sebenarnya dia tidak bisa keluar kota, apalagi tidak bisa keluar negeri ya, karena memang sedang dalam masa bersyarat itu tadi. Itu sampai berapa lama Mbak? Itu ada sampai dia bebas murni ya? Iya, sampai dia bebas murni. Sampai bulan Juni tahun depan kalau nggak salah, 1 tahun inilah. Oh, 1 tahun? Bukan 2024 tadi, bukan? Enggak ya? Gitu ya, jadi teman-teman viewers Kanal 3, kita tunggu ya follow up dari berita ini seperti apa, tapi patut disayangkan kayaknya tadi juga kita ada foto bersama dengan ketua ketua bimbingan apa sih namanya? Bimas ya? Oh, Bimas. Iya, ketua Bimas Lapas ya. Iya. Oh iya. Itu dia foto bersama dengan ini lembaga yang sama-sama sebelum itu mengeluarkan surat itu gitu loh. Itu juga disayangkan ya, pejabat negara terus memperlakukan institusinya yang seharusnya dijaga dengan baik dan bersikap netral, tapi ternyata melakukan foto bareng begitu. Kayaknya dari sisi etika itu patut patut Menteri Menhukam nih, memprihatinkan. Menhukam harus bertindak tegas terhadap orang-orang yang berfoto tersebut ya Mbak ya. Itu fotonya tuh foto ini loh, foto emang kayaknya diatur gitu. Mungkin satu departemen tuh kayaknya, mungkin ada 10 orangan sepertinya ya. Para petugas berseragam termasuk ketua tuh mungkin perlu adanya tindakan juga. Ayo netizen, mulailah jari jemarinya menuntut keadilan di negeri ini ya, karena dengan kita yang bisa mengawasi mana sih ketidakadilan, mana sih terjadinya kerusuhan, mana sih terjadinya suatu hal-hal yang melanggar hukum, pastinya masyarakatlah yang memang
terjadi goncangan-goncangan di masyarakat gitu. Kita nggak mau hal itu terjadi. Indonesia harus selalu damai ya dengan keberagamannya yang ada. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan saya Ratna Jarum dan Rudy. Oke, di episode Melek Hukum berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau tinggalkan pesan Anda mau topik seperti apa nanti akan kita bahas. Akan kita bahas. Ya. Bye.